GKP. Wah, senang sekali ya hari ini kakak bisa bertemu kembali dengan semua adik-adik di seluruh gereja Kristen Pasundan. Hari ini Kak Vivi dari GKP Tasikmalaya akan menemani sekolah minggu adik-adik dari awal sampai akhirnya nanti. Nah adik-adik, Kak Vivi sangat bersuka cita. Kak Vivi juga yakin adik-adik di rumah juga pasti sangat bersuka cita dong. Nah karena kita bersuka cita, Kak Vivi mau ajak adik-adik menyanyikan satu buah pujian. Dan yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Nah adik-adik, dari lagu tadi diingatkan bahwa semua hari adalah harinya Tuhan. Tidak hanya hari Minggu saja ya, tapi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu semuanya adalah hari Tuhan. Dan hari ini Kak Vivi sangat mengucap syukur karena Kak Vivi masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan semua adik-adik di GKP. Oleh karena itu, yuk adik-adik kita sama-sama mau mengucap syukur melalui doa kepada Tuhan. Lipat tangan yang baik, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan atas setiap pimpinan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur hari ini Tuhan masih kumpulkan kami walaupun saat ini masih secara online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam setiap kami. Tuhan saat ini kami akan memulai sekolah minggu online ini Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih, haleluya, amin. Nah adik-adik gimana? Sudah semangat belum? Kalau Kak Vivi sangat bersemangat dong pastinya. Nah untuk menambah rasa semangat kita, yuk Kak Vivi mau ajak adik-adik untuk kembali menaikkan pujian dengan judul Big or Small. Kerja
Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita Alkitab loh. Siapa di sini yang sudah penasaran sama cerita Alkitabnya nanti? Kak Vivi juga penasaran loh, nanti ceritanya tentang apa ya? Tapi sebelumnya, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk nantinya mendengarkan cerita Alkitab. Kita mau sama-sama menaikkan pujian dari firman-Mu, pelita bagi kakiku. Selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat, semuanya dalam keadaan yang baik. Baiklah adik-adik yang dikasih Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kalau pada saat ini kembali kami anak-anak-Mu boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk duduk, diam, dan dengar-dengaran mendengarkan firman Tuhan serta mengarahkan hati kami dengan sungguh-sungguh agar firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini boleh kami hayati, kami renungkan, juga kami lakukan di dalam kehidupan kami. Agar kami, anak-anak Tuhan, boleh menjadi anak-anak yang setia mendengarkan firman Tuhan dan setia juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Juga Tuhan memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan saat ini. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimana? Sudah mempersiapkan Alkitabnya? Nah, Bapak sudah menyiapkan Alkitabnya. Kalau sudah, kita membuka bagian Alkitab kita pada saat ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 18. Ya, kalau sudah ketemu, Bapak akan bacakan untuk kita semua. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa,
"Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah, suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Maka mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Kiranya setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di dalam hati kita, dan juga melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama mendengarkan sebuah cerita yang baru saja kita baca dari Alkitab tadi. Ceritanya tentang kuasa Tuhan kepada salah seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Apa yang terjadi adik-adik? Betul, Nabi Elia terangkat ke surga, atau Nabi Elia naik ke surga. Tapi sebelum Nabi Elia naik ke surga, tadi kita melihat bahwa sebelumnya Elia pergi dari satu tempat yang bernama Gilgal. Ketika Elia mau pergi dari tempat yang bernama Gilgal itu, kemudian ia diikuti oleh seorang yang bernama Elisa. Ketika Elisa hendak mengikuti kemana Elia pergi, Elia berkata kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku
pergi ke Betel. Tapi apa jawab Elisa? Rupanya Elisa tidak menuruti perkataan Elia. Elisa ingin mengikuti kemanapun Elia pergi. Sehingga jawab Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Begitu pula ketika Elia sampai ke Betel. Sampai di sana Elia juga menyuruh Elisa untuk tinggal di Betel. Karena Elia akan melanjutkan perjalanan kembali ke Yeriko. Akan tetapi adik-adik, Elisa juga menolak untuk tetap tinggal di Betel. Elisa ingin mengikuti kemanapun Elia pergi. Ketika sudah sampai di Yeriko, berkatalah juga Elia kepada Elisa supaya ia tinggal di Yeriko. Dan kita juga tahu adik-adik bagaimana jawab Elisa. Elisa mau tetap ikut kemanapun Elia pergi. 3 kali Elia meminta Elisa untuk tetap tinggal di kota. Dan 3 kali pula Elisa mau ikut pergi kemanapun Elia pergi. Sampai akhirnya mereka berdua berada di tepi sungai Yordan. Ketika mereka berdua sedang berada di tepi sungai Yordan, kemudian Elia membuka jubahnya, lalu kemudian menggulungnya, dan kemudian memukul air sungai Yordan itu sampai airnya terbelah menjadi 2. Ketika air itu terbelah menjadi 2, mereka berdua berjalan di bagian yang kering. Adik-adik ingat ya, ini ceritanya mirip sekali ketika bangsa Israel menyeberang Laut Teberau. Pada waktu itu Musa melalui kuasa Tuhan membelah Laut Teberau menjadi 2 dan bangsa itu bisa berjalan di tengah-tengahnya. Nah, kembali lagi ke cerita kita soal Elia dan Elisa. Ketika keduanya sudah berada di seberang sungai Yordan, kemudian Elia berkata kepada Elisa, "Apa yang kau mau? Apa yang kau kehendaki? Mintalah kepadaku sebelum aku terangkat daripadamu." Nah, rupanya adik-adik, Elia tahu bahwa dirinya sesaat lagi akan diangkat oleh Tuhan ke surga. Dan sebelum ia pergi ke surga, ia meminta kepada Elisa agar Elisa meminta sesuatu daripadanya. Apa yang diminta oleh Elisa kepada Elia? Elisa meminta agar dirinya mendapat 2 bagian dari roh Elia. Namun adik-adik, apa yang diminta oleh Elisa kepada Elia ini adalah sesuatu yang sukar bagi Elia. Karena Elia menyadari bahwa ia tidak bisa memberikan roh karunia itu kepada Elisa selain oleh karena kehendak Tuhan. Maka dari itu, kemudian Elia mengatakan kepada Elisa, kalau dirinya dapat melihat Elia naik ke surga, maka akan terjadi seperti apa yang diminta oleh Elisa. Dan rupanya adik-adik, kita melihat ada kereta berapi, ada kereta kuda berapi datang menghampiri Elia. Lalu kemudian Elia naik ke surga diiringi dengan angin badai. Dengan cara seperti itulah Allah mengangkat dan menyatakan kuasanya kepada Elia dan Elisa. Ketika dilihat oleh Elisa apa yang terjadi dengan Elia, ia berseru, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Lalu setelah itu tidak ada lagi. Tapi ada satu yang tertinggal, yaitu jubahnya Elia. Ketika jubah Elia tertinggal, Elisa kemudian mengambil jubah itu, lalu kemudian seperti yang dilakukan oleh Elia sebelumnya, Elisa menggulung, lalu kemudian memukulkan jubah itu ke atas air di tepi sungai Yordan.
kemudian terjadi kembali mujizat. Bagaimana Sungai Yordan kemudian terbelah kembali menjadi dua. Bukan karena jubahnya, tetapi apa yang diminta oleh Elisa supaya roh Allah yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah kepada Elia diturunkan juga kepada Elisa, dan ini yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Elisa. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat, Allah yang dapat melakukan segala sesuatu yang seringkali hal itu mustahil bagi kita. Dan Allah menyatakan kuasanya itu karena Allah mengasihi kita. Kalau Allah mengasihi kita, maka kita juga harus belajar untuk mengasihi sesama kita. Juga kita belajar dari cerita ini bagaimana kuasa Allah kepada manusia. Ketika Elia sudah naik ke surga, manusia tidak dibiarkan sendiri begitu saja. Bangsa Israel tidak dibiarkan sendirian begitu saja. Tetapi Allah kemudian memilih Elisa melalui cara seperti itu tadi, yaitu ketika Elisa memakai dan menggunakan jubah Elia untuk menyatakan kuasa Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini belajar bersama-sama tentang Allah yang maha kuasa dan Allah yang bertindak melalui peristiwa Nabi Elia yang diangkat ke surga. Nabi Elia yang diangkat ke surga kemudian digantikan oleh Elisa. Bagaimana Allah menghendaki kita untuk tetap setia kepadanya. Nah, demikian adik-adik cerita kita pada hari ini. Kalau kita sudah mendengarkan cerita kita, mari kita akhiri cerita ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu, melalui peristiwa Elia yang naik ke surga, kami juga percaya bahwa Tuhan berkarya dalam kehidupan kami lewat cara-cara, bahkan cara yang mustahil bagi kami. Kami percaya kasih Tuhan selalu menyertai kami. Begitu pula ya Tuhan, kami belajar bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk tetap mengasihi kami. Bagaimana Elisa menggantikan Elia untuk melanjutkan karya kasih Tuhan kepada bangsa Israel, demikian juga kami saat ini boleh mengalami karya kasih Tuhan lewat orang tua kami, lewat guru-guru kami, lewat guru sekolah minggu, juga lewat orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami, bagi saudara kami, atau mungkin juga bagi orang tua kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan, Engkau mau menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan mereka. Tuhan, sekalipun saat ini kami masih harus mengikuti kebaktian secara daring, kami percaya Tuhan juga hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan mengasihi kami lewat orang tua kami, lewat kakak, adik, teman-teman kami, guru-guru kami. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami anak-anak Tuhan yang masih bersekolah. Tuhan berkati setiap kami agar kami boleh sungguh-sungguh belajar dengan baik, dengan tekun, dengan setia kepada Tuhan, agar kami juga boleh mendapatkan hasil yang baik. Berkati juga ya Tuhan orang tua kami, agar mereka boleh tetap dalam keadaan yang sehat. Berkati guru-guru kami, guru-guru sekolah minggu kami, berkati juga Bapak Ibu Pendeta,
Bapak Ibu Penatua, di mana kami boleh bergereja, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya semuanya juga boleh dalam keadaan yang baik, serta dalam keadaan diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami. Saat ini bangsa kami juga bersama dengan seluruh dunia ini sedang menghadapi pandemi virus corona. Ajarlah kami sebagai anak-anak Tuhan untuk juga tetap berpartisipasi di dalam menghentikan penyebaran pandemi virus corona dengan tetap setia mematuhi protokol kesehatan. Kiranya Tuhan boleh memulihkan kehidupan bangsa dan negeri kami sehingga semuanya boleh berpulih, semuanya boleh kembali dengan baik dan kami semua bersukacita. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Nah adik-adik, ceritanya seru sekali ya. Kak Vivi juga sangat senang loh tadi mendengarkan cerita Alkitabnya. Dari cerita Alkitab tadi kita belajar bahwa Allah itu sangat maha kuasa. Allah mengangkat Elia, menyatakan kuasanya mengangkat Elia naik ke surga karena Elia sudah hidup taat di hadapan Allah. Setelah Elia naik ke surga, Allah tetap menyatakan kuasanya loh melalui Elisa. Adik-adik, tiba saatnya saat ini kita akan mengumpulkan persembahan yang akan diiringi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, yuk kita mau membawa persembahan ini di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu, juga Tuhan berkati persembahan ini sehingga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan terus berkati anak-anak-Mu di dalam pendidikan mereka maupun di dalam kesehariannya. Tuhan juga berikan kesehatan yang baik bagi anak-anak-Mu, bagi orang tuanya dan juga keluarganya. Kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, gak kerasa ya, sekarang sudah di akhir acara sekolah minggu online-nya. Nah, tapi sebelumnya Kak Vivi mau ajak adik-adik lagi menyanyikan satu pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat
Adik-adik gak kerasa ya, saat ini kita sudah mengakhiri sekolah minggu virtualnya. Kak Vivi senang hari ini bisa menemani adik-adik di sekolah minggu virtual hari ini. Sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya ya. Bye-bye.